Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Umi Musika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, saya akan melakukan ujian kinerja di tempat saya bertugas di SMP Negeri 14 Surakarta, kelas 8, pada materi zat aditif pengawet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum belajar pada pagi hari ini, nanti Bu minta tolong dipimpin doa dulu. Silahkan ketua kelasnya Lovan buat pimpin doa. Cepat duduk, gerak, mulai. Gerak. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, sebelum dimulai belajar pada pagi hari ini, silahkan disiapkan dulu buku IPA-nya. Oke, sembari menyiapkan buku IPA, ini akan memeriksa kehadiran siswa. Bu mintanya ya, ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Ya, tidak. Masuk semua ya? Nah, alhamdulillah semuanya masuk. Kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita selalu diberi kenikmatan sehat, sehingga kita bisa belajar IPA bersama-sama. Untuk memulai belajar pada pagi hari ini, Bu Wi mau cek semangat kalian. Sudah sarapan ya? Nah, sudah sarapan. Nah, kita coba dulu, Bu Wi cek dulu ya. Kalau Bu Wi bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu bilang 2, tepuknya 2 kali. Oke. 1, 2, 1. Oke, sudah bisa tepuk semangat? Sudah. Oke, kita coba ya. Kita tepuk semangat. Terima kasih berpikir hari ini sudah membersihkan kelas dengan bersih, sehingga kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan baik. Siap? Untuk mengecek kemampuan amal kalian, nah sekarang hari ini nanti kita tes dulu. Sekarang boleh dikeluarkan handphonenya dulu anak-anak. Handphonenya boleh dikeluarkan dulu. Oke, sudah. Nah, untuk mengikuti tes pada pagi hari ini, silahkan scan barcode dulu. Sudah? Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Nah, Chrome? Pakai Chrome. Ya, sudah. Di link tes itu akan sudah nanti nama kalian dulu, kemudian nomor absen dan kelasnya di situ. Oke, Bu dikasih waktu 5 menit ya buat mengerjakan. Nah, ini kalau nggak bisa dibaca itu biasanya lagunya belum selesai. Dan kita. Jadi bisa diamati nilai kalian berapa waktu tes? Ya udah tes ya. Anak-anak bisa diperhatikan ke depan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang satu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, masih ingat harusnya ya anak-anak. Kemudian bisa diperhatikan ke depan ini. Kalau kalian lihat pada gambar yang ada di LCD, anak-anak bisa dilihat ini gambar makanan di mana? Di angkringan dan di kantin sekolah. Ada di angkringan juga ada, di kantin sekolah juga ada. Anak-anak ditanya nih, kira-kira kalau makanan kayak gini, kalau sore hari itu gimana? Basi nggak? Ya, basi. Yang kedua, ini ada gambar apa aja sih? Satu ada terus ada usus, ada bakso, kemudian ada militi dan telur dan sebagainya ya. Nah, kalau menurut kalian sore hari tadi sudah basi. Kira-kira hari ini belajar apa sih hari ini? Hari ini anak-anak kita akan belajar
tentang yaitu pengawet. Nah, sebelum belajar tentang pengawet kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja sih tujuannya. Ada siswa yang pengen membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Siapa yang membacakan, angkat tangan? Oke, silahkan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui literasi dapat mengidentifikasi macam-macam jenis zat adiktif dengan benar. 2. Ya. Melalui literasi berita dapat menganalisis dampak penggunaan boraks pada makanan. 3. Melalui kegiatan percobaan dapat mendeteksi kandungan boraks pada makanan dengan benar. 4. Melalui kegiatan percobaan dapat menyajikan data hasil uji kandungan boraks pada produk makanan. Oke. Benar ya yang disampaikan oleh teman kalian dia bahwa kita ada 4 tujuan pembelajarannya. Sebenarnya apa sih Bu kalau kita sudah belajar tentang cara belajar natural, kemudian manfaatnya buat apa dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama manfaatnya kalau kalian bisa mendeteksikan kandungan boraks, yang pertama itu kita tahu kita bisa punya ilmu bagaimana kita mendeteksi kandungan boraks pada makanan. Yang kedua, nah kalau kita sudah tahu caranya buat mendeteksi kandungan boraks, berarti kita bisa memilih anak-anak makanan apa atau bahan pengawet apa yang aman kita gunakan untuk mengawetkan makanan. Karena tahu sendiri ya, boraks itu berbahaya. Boraks itu adalah bahan pengawet pangan yang biasanya digunakan pada produksi keramik dan porselin. Bayangin aja kalau itu buat tubuh, nggak aman buat tubuh dan itu masuk ke tubuh, bahaya nggak? Bahaya. Nah, padahal kita punya kesehatan harus dijaga. Kalau nggak dijaga sangat berbahaya. Lanjut yang kedua, berikutnya anak-anak. Nah, anak-anak untuk penilaian hari ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini Umi akan nilai bagaimana tanggung jawab kalian dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana gotong royong kalian dalam pembelajaran. Yang kedua, kita menilai pengetahuan. Yang pertama, pretest, sudah kalian lakukan tadi. Yang kedua, ada post-test. Nanti di akhir pembelajaran akan ada quiz. Quiznya apa sih nanti? Kita lihat yang di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga adalah keterampilan saat praktikum. Bu Umi akan nilai kalian bagaimana kalian keterampilan saat praktikum dan presentasi. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak. Oke? Nah, anak-anak bisa diperhatikan ke depan. Di layar LCD ini ada orientasi masalah. Nah, siapa yang mau membaca? Anak-anak? Oke, Omil. Oke, ini Anda silahkan dibaca dulu. Orientasi masalah. Peredaran makanan yang terindikasi mengandung boraks di Solo Raya yang cukup banyak. Penambahan boraks pada makanan bertujuan agar makanan lebih awet. Penjual makanan menambah boraks pada bakso dan ayam. Hal ini juga terjadi pada produk olahan lainnya, misalnya tahu, sosis, mie basah, dan juga bakso. Oke. Sudah dibacakan Omil, terima kasih buat Omnya sudah membacakan orientasi masalah. Nah, terima kasih Omil. Nah, anak-anak sekarang bisa dipahami dulu. Bagian barcode di sini dan bagian berita orientasi masalah. Nah, silakan dibaca dulu anak-anak. Oke, misalnya Bu tanya, dari berita yang kalian baca, apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau menjawab? Awam. Dari membaca berita Bu, ternyata masih banyak pedagang nakal yang masih memberi boraks pada makanan seperti bakso. Dan peredaran bakso dan makanan yang terduga mengandung boraks masih banyak di sekitar Solo Raya. Oke. Terima kasih Pak sudah membacakan dengan baik, sudah menyampaikan berbagai tentang anak. Dari yang disampaikan Awam betul sekali ya. Masih banyak bakso yang mengandung boraks yang beredar di sekitar Solo Raya. Nah, sekarang perhatikan ke depan.
Oke, belanjakan dulu ke depan anak-anak. Belanjakan dulu ke depan. Nah, kita simak dulu video di depan. Nanti kalian amati apa sih kira-kira informasi yang kalian dapatkan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn dari Fakultas Farmasi Unjen. Yang bertanya dari kesehatan. Ya, makanya untuk dari kesehatan. Tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan di dalam makanan yang sering ditambahkan ke dalam makanan adalah borax. Borax adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan agar makanan lebih awet dan lebih kenyal. Pada orang yang sensitif, konsumsi borax secara tidak sengaja akan menimbulkan beberapa gejala, di antaranya sakit kepala, demam, tidak enak badan, mual atau muntah, nyeri hebat pada perut bagian atas, diare, perdarahan di usus atau lambung, hingga muntah darah. 2. Melakukan deteksi borax. Tidak dok. Nah, oke anak-anak, sebelum lanjut, anak aku tanya nih, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari menyimak video ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, tahu ya. Oke, silahkan. Kira-kira efek jangka pendeknya apa? Baru. Biasanya efek jangka pendek pada orang yang sensitif terhadap borax, Iya. biasanya bisa diare, sakit kepala, tidak enak badan, bahkan dapat muntah darah. Oh, dapat ya. Ya benar yang disampaikan baru ya. Kita hasil dari menyimak video itu ada bermacam-macam efek atau efek jangka pendeknya. Nah, yang kedua, Bu tanya, ada yang mau berpendapat efek jangka panjangnya orang yang mengkonsumsi borax pada orang yang nggak sensitif. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, Otnil, silakan. Kalau jangka panjang itu bisa membuat kerusakan hati dan juga penyakit kanker. Ada juga yang anak bisa mengalami kerusakan hati dan penyakit kanker. Kira-kira anak-anak dari menyimak video, menurut kalian borax itu kita tahu efek jangka pendeknya, efek jangka panjangnya. Kira-kira borax itu berbahaya nggak buat tubuh kita? Berbahaya ya. Nah, kita pantas menghindari apa enggak? Harusnya kita gimana? Menghindari. Nah, untuk menghindarinya, berarti kita harus tahu bagaimana cara untuk mengetahui hal tersebut. Sehingga anak Umi tanya, dari pemaparan terus, kemudian pemaparan Otnil dan orientasi masalah yang dibaca sama kalian dari literasi berita, berarti anak-anak kita bisa merumuskan masalah. Apa sih rumusan masalah yang tepat untuk masalah ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Devista? Bagaimana cara mendeteksi kandungan borax di makananku? Bagaimana cara mendeteksi kandungan borax pada makanan? Ada yang pernah kalian Devista? Bagaimana cara mendeteksi kandungan borax pada makanan? Sekarang aku tanya, ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Ya sudah, silakan. Bagaimana cara mengetahui borax pada makanan? Oke, bagaimana cara mengetahui borax pada makanan? Nah, yang pertama, bagaimana cara mendeteksi kandungan borax pada makanan secara berbeda. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui kandungan borax pada makanan? Berarti kalau kita gabungkan antara pendapatnya Devista dan Devda, kita bisa menggabungkan. Jadi rumusan masalah yang tepat untuk hari ini adalah bagaimana cara mengetahui kandungan borax atau mendeteksi kandungan borax pada makanan, sehingga kalau kita mengetahui kandungan borax, kita bisa menghindarinya. Nah, sekarang Bu Umi mau kasih apa sih? Sudah ini ya. Oke, Bu Umi tanya dulu. Sudah kumpul di kelompoknya masing-masing? Nah, hari ini nanti Bu Umi akan kasih AKPD di masing-masing kelompok. Dan kemudian rumusan masalah yang kita diskusikan di kelas silahkan dituliskan di rumusan masalah pada LKPD. Kemudian kalian nanti diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Ini bisa ada identitas, jadi LKPD-nya judulnya deteksi borax nyawa selamat. Silakan. Udah. Oh ya anak-anak, untuk kelompok pertama itu namanya daun.
Kelompok yang keempat tuh kelompok buah namanya dari kelompok keduanya Lovan ya. Silahkan ditambahkan dulu di LKPD kalian identitas kelompoknya. Sekarang diskusi kelompok dulu. Anak-anak buka lembar bagian ini. Udah sama kan? Nah betul dibuka bagian ini. Sebelum melanjutkan diskusi kelompok untuk menyelesaikan rumusan masalah pada pagi hari ini, anak-anak bisa perhatikan ke depan. Udah pernah lihat korak? Belum. Nah, bentuk korak seperti ini bentuknya. Ada butiran korak. Kayak buku ya, Bu? Ya, kayak buku. Kemudian, aku mau mendemonstrasikan dulu. Sebenarnya kalau korak itu pada kunyit. Oke, ini ada yang tahu apa nih? Kunyit. Ini namanya ekstrak kunyit. Anak-anak, korak merupakan senyawa basa lemah. Nah, senyawa basa lemah jika dimasukkan ke dalam kunyit, dia nanti akan berikatan. Nah, sehingga ketika borak ini akan dimasukkan ke kunyit, dia akan mengalami perubahan warna. Perubahan warna dari warna kunyit kuning menjadi merah bata atau kecoklatan. Nah, nanti sebelum melakukan diskusi dan eksperimen di masing-masing kelompok, kalian bisa memperhatikan perubahan warna yang akan Umi ujikan di depan kalian ya. Nah, jadi Umi sendok ya, Umi ambil 1 sendok. Umi ambil 1 sendok korak. Kemudian Umi masukkan ke dalam ya, warnanya berubah kan? Berubah kan? Jadi warnanya berubah jadi kecoklatan atau merah bata. Nah, nanti anak-anak kalian akan diskusikan di masing-masing kelompok dari siapa makanan yang sudah ada. Kemudian kalian uji kira-kira ada kandungan borak nggak sih pada makanan tersebut, gitu ya? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Dan kemudian kelompoknya Evan. Kelompoknya Otnil sama kelompoknya sama awal. Nah, anak-anak, kalian silahkan buka di LKPD kalian di bagian yang halaman ke-5. Nah, itu ada scan barcode. Kalian scan barcode dulu bagian yang itu. Terus bagian ini silahkan scan barcode sesuai dengan yang dikasih Umi. Kemudian nanti silahkan dituliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian langkah percobaannya seperti apa. Gitu ya. Scan yang mana? Yang bawah. Scan yang bawah. Scan yang bawah apa? Ini yang bawah yang atas yang bawah. Yang bawah. Ya, yang berubah bentuknya. Gitu ya. Gimana tadi sudah? Nanti kalau kelompok kamu ini nanti dianjurkan ini kalau bikin kemana ini ini beliau tempatnya tapi kan pasti label anak-anak kalau ini kalau kan ya nanti diamati perubahan warnanya seperti apa ya. Nanti diamati dulu, diamati perubahan warna nggak? Perubahan warna bentuknya, nah perubahan warna kan bentuknya gitu, yang diamati bentuknya ya, perubahan warna bentuknya kasih label dulu, kasih label biar nggak salah. Ini kasih Inggris dulu ya. Di
dikasih label nama siapa? Seru ya Bu ya? Iya. Oke. Hasilnya keluar. Keluar. Berdoa. Terus. Berubah lagi. Udah. Iya kan tunggu bereaksi dulu, baru nanti akan langsung bahan. Ditarik, ditarik. Satunya. Kalau kamu amati, sudah nggak kamu? Sudah. Yang berubah yang mana? Yang berubah yang mana? Berarti kalau dia berubah warna gimana? Mengandung merah. Berarti bakso A mengandung merah dan bakso B mengandung tidak mengandung merah. Ya, tidak ada satu biar kalau kita lain nggak tahu. Sudah. Ini tumbukan. Kelasnya apa? Bakso belum. Ini apa lagi? Ini kemudian itu melakukan warna. Kalau nggak berubah warna itu ada warna-warnanya nggak? Kalau yang berubah warna ada. Berarti kita sudah menentukan bisa menulis datanya pada tabel di sini, kemudian disalin di kertas. Kelompoknya jangan ke tabel ini di asal kalian. Ada yang mana ya anak? Ada yang mana yang bilang? Gimana? Ini. Kalian udah dapat datanya kan? Udah tahu hasilnya apa saja. Kalian tuliskan di sini nama anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian tabelnya ditulis di sini. Ditulis bahannya apa aja yang kalian tulis. Kemudian hasil awalnya seperti apa? Hasil akhirnya ada perubahan warna enggak? Berarti yang hasilnya yang Yes. Jadi kan ada ketentuan di bawah ada jika plus dia mengambil warna atau jika warnanya berwarna jadi bentuk apa? Gitu ya. Baca nama. Ya, sama-sama. Ini min. Ini baru Ini bos ya? Judulnya hasil percobaan. apa? Judulnya Percobaan. Hasil ya? Hasil percobaan. Sudah selesai semuanya? Nah, Bumi minta tolong kelompoknya. Siapa yang mau maju presentasi? Oke, Evan. Kalau Evan yang maju presentasi ya. Semuanya bisa diperhatikan ke depan, bisa dicekkan pada data kalian seperti apa. Selamat pagi Bu Umi dan selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok Daun ingin mempresentasikan hasil percobaan kandungan boraks pada makanan. Di sini dengan saya Desita. Kami Adiansyah. Saya Jessica. Dan saya Muhammad Irfan. Saya akan menjelaskan hasil percobaan dari kelompok saya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu boraks. Boraks adalah senyawa kimia non-pangan yang biasanya digunakan serta gelas.
Nah, karena borax itu non pangan, jadi jika kita konsumsi maka akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, apa dampak buruk itu? Pada orang sensitif, dampak buruk itu menyebabkan sakit kepala, demam, nyeri hebat, bahkan sampai muntah darah. Dan borax menyebabkan efek jangka panjang juga, yaitu kegagalan fungsi ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kanker. Nah, maka dari itu kelompok saya sudah mengidentifikasi makanan pada borax. Oke, yang pertama kita sebut saja bakso A. Warna ekstrak kunyit awal adalah kuning, dan jika dicampur dengan ekstrak kunyit dengan bakso A akan menghasilkan warna kecoklatan. Yang kedua, bakso B. Warna awal ekstrak kunyit adalah kuning, dan jika dicampur dengan bakso B warna akan tetap yaitu kuning. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa bakso A mengandung borax dan bakso B tidak mengandung borax. Makanan kedua yaitu sosis. Sosis A, warna ekstrak kunyit awal adalah kuning, dan jika dicampur dengan ekstrak kunyit dengan sosis A maka akan menghasilkan warna kuning. Sosis B, yaitu warna awal ekstrak kunyit adalah kuning, dan jika dicampur dengan sosis B akan menghasilkan warna kecoklatan, yang berarti sosis A tidak mengandung borax dan sosis B mengandung borax. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa sosis bakso A dan sosis B mengandung senyawa borax, sedangkan bakso B dan sosis A tidak mengandung senyawa borax. Dan selain itu kita juga dapat mengetahui bahwa ekstrak kunyit dapat mengidentifikasi atau mengetahui kandungan borax pada makanan. Dan kita juga mengetahui dampak negatif buruk borax pada tubuh. Maka kita dapat menggunakan pengawet alami pada tubuh dengan cara yang pertama dapat membekukan makanan, menjadikan makanan sebagai permen, dan bahkan lain sebagainya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang kelompok saya yang mengidentifikasi makanan-makanan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil praktiknya bagus sekali. Kami tanya sama kalian, ada yang mau menyampaikan pendapat Ibu kelompok kita seperti ini? Ada pertanyaan buat kelompoknya Evan? Angkat tangan yang mau tanya. Nggak ada yang mengalami Ibu, hasil saya berbeda. Ada yang mengalami perbedaan? Belum ada. Nah, anak-anak, untuk kelompoknya Evan menggunakan ekstrak kunyit. Ada yang kelompok lain tidak menggunakan ekstrak kunyit? Siapa? Saya Bu. Oke. Kelompok kami berbeda Bu. Kelompok kami menggunakan tusuk gigi untuk mendeteksi borax. Oke, kelompoknya Devista berbeda. Kelompoknya Evan menggunakan ekstrak kunyit, kelompoknya Devista menggunakan tusuk gigi untuk mendeteksi kandungan borax pada makanan. Sekarang beri aplaus dulu, beri tepuk tangan buat kelompoknya Evan yang bagus sekali semuanya. Sekarang Bu minta kelompoknya Devista untuk mendemonstrasikan hasilnya ke depan. Selamat pagi Bu Umi dan teman-teman. Kami dari kelompok Pohon mau memaparkan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Devista. Saya Nabila. Saya akan memaparkan hasil penelitian kami. Sebut saja bakso A. Bakso A warna awalnya kuning, lalu menjadi kemerahan, yang berarti mengandung boraks. Yang kedua, bakso B. Warna awal kuning dan warna akhirnya juga kuning, berarti tidak ada kandungan senyawa boraks. Yang ketiga, sosis A. Warna awalnya kuning dan warna akhirnya juga kuning, berarti tidak mengandung senyawa boraks. Yang keempat, sosis B. Warna awalnya kuning dan warna akhirnya merah, berarti mengandung senyawa boraks. Dari hasil penelitian kami bahwa
bakso A dan sosis B mengandung boraks dan bakso B dan sosis A tidak mengandung boraks. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke tempat duduknya, Uwi mau tanya, bisa ditunjukkan ke teman-temannya tusuk giginya itu berubah warnanya seperti apa ketika dimasukkan ke bakso A. Anak, jadi kalau kita menggunakan tusuk gigi, perubahan warnanya kelihatan warnanya jadi merah bata, gitu ya. Itu yang mengandung borak. Untuk yang tidak mengandung borak yang mana? Diangkat dulu, coba diangkat sama yang tadi mengandung borak dibandingkan dulu. Biar teman-temannya tahu bedanya seperti apa. Nah, jadi bisa disampaikan. Bisa disampaikan awal, disampaikan dulu itu perbedaannya seperti apa? Perbedaan tusuk gigi yang pertama dan yang kedua. Tusuk gigi yang pertama tidak berubah warna karena tidak mengandung boraks. Yang kedua berubah warna karena ditusukkan ke makanan yang mengandung boraks. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Bisa. Berarti ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak? Otnil coba. Otnil apa yang mau disampaikan? Berarti kalau kita membawa tusuk gigi dan kunyit, kalau jajan di luar itu boleh ya Bu? Boleh sekali. Kalau misalnya kalau kita mau bawa tusuk gigi sama kunyit pas jajan di luar gimana? Boleh sekali. Oh, bisa mencegah. Jadi makan apa yang kamu makan itu bisa kamu pilih. Dan itu kan bagus buat kesehatan kamu. Itu ya anak-anak. Oke, terima kasih buat semuanya di wisata. Tahu cara menganalisis kandungan borak pada makanan, kemudian kita sudah tahu ya borak itu bahaya buat tubuh kita karena itu borak adalah bahan non-pangan, apalagi kalau bisa masuk tubuh itu sangat bahaya ya, efeknya juga ada, kemudian jangka panjangnya itu efeknya bisa merusakkan hati dan bisa menyebabkan kanker. Nah, kemudian sehingga anak kita bisa memilih bahan pengawet makanan yang direkomendasikan atau bahan pengawet makanan yang pangan, yang khusus makanan sehingga aman buat tubuh kita. Dan yang kedua, anak-anak kita menggunakan ekstrak kunyit dan tusuk gigi tadi yang sudah direndam pakai air kunyit itu untuk mendeteksi kandungan borak sehingga dalam kehidupan kita bisa lebih mencegah diri untuk menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, yang baik buat tubuh kita. Itu ada yang mau tanya? Ya udah lanjut ya. Akan kesimpulan. Oke. Kesimpulan, kita dapat mengetahui bahwa boraks jika masuk ke dalam tubuh pada orang sensitif seperti pusing, mual, tidak enak badan, jangka panjang, kanker dan kerusakan ginjal. B. Kita dapat mendeteksi boraks dengan menggunakan ekstrak kunyit. Oke. Benar ya, kita bisa kesimpulannya ada dua. Kita dapat mengetahui kandungan borak pada makanan dan kita dapat mendeteksi borak dengan ekstrak kunyit. Itu terus berambil anak dari hasil diskusi kita, kemudian rumusan masalah yang kita tentukan di awal, berarti kita bisa atau kita punya alternatif solusi yang tepat buat masalah kita. Ada yang mau menyampaikan alternatif solusi yang tepat buat ini? Oke, kami. Karena sudah tahu cara mendeteksi boraks, berarti kita dapat menghindari makanan yang mengandung boraks dan dapat menggunakan bahan pengawet alami yang aman bagi tubuh kita. Ya. Benar yang disampaikan kami ya. Juga bisa menggunakan garam untuk mengawetkan makanan. Kita bisa menggunakan garam untuk makanan. Selain itu, Kita bisa menggunakan ekstrak kunyit untuk mendeteksi kandungan boraks pada makanan sehingga kita bisa mengetahui kandungan boraks pada makanan. oke. Benarnya berarti kita bisa punya alternatif solusi seperti itu. Kita bisa mendeteksi kandungan borak pada makanan, kemudian kita bisa menghindari kalau kita sudah tahu kandungan borak pada makanan. Lanjut dulu anak-anak. Hari ini apa yang kita pelajari? Satu, kita bisa menganalisis kandungan borak pada makanan. Yang kedua, kita tahu cara mendeteksi kandungan borak pada makanan sehingga kita bisa memilih makanan yang baik. Seperti yang kita tahu dari ketika kunyit kena boraks itu akan berubah warna. Hari ini belajarnya menyenangkan nggak? Nah, menurut kalian
Apa sih saran yang kalian memberikan untuk pembelajaran IPA berikutnya? Oke, Desita coba. Untuk selanjutnya, agar pembelajaran IPA lebih banyak melakukan praktikum, karena dengan melakukan praktikum tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi, dan juga dengan praktikum ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dengan teman sekelompok. Ya, intinya kebersamaan dalam kelompok bisa akan terbentuk. Jadi gotong royong kalian, tanggung jawab kalian di antar kelompok bisa terbentuk. Gitu ya anak-anak. Bagus sekali yang disampaikan kelompok kita ini. Bintang 1 sampai 10 berapa bintang yang jadi? 100. Kan coba dikeluarkan handphonenya dulu. Kita post-test, kita akan kuis. Silahkan dibuka dulu handphonenya. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang Devista, dan Romi. Nah, bisa dilihat hasil kalian. Ini banyak dokumen 100 ya, ada Oatmeal, ada Asifa, ada Maria, Juan, Rizky, Kamil, ada 100. Dan di akhir pembelajaran, untuk mengasihkan penghargaan dulu. Jadi kelompok yang aktif dan siswa yang paling aktif pada hari ini. Presentasi yang paling bagus dan keren begini itu Eva, lambat Eva. Dan kelompok yang rapi hasilnya itu berdasarkan untuk kelompoknya Dirjen. Nah, sebelum di akhir ujung pembelajaran silakan dirapikan dulu. Dirapikan dulu. Perhatikan ke depan dulu, sudah rapi ya. Pak, di meja pokoknya masing-masing sudah rapi, untuk dilihat. Oke, perhatikan dulu ke depan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalian jangan lupa belajar tentang zat aditif. Dan ini tugas setiap kelompok, tapi hasil hari ini, hasil praktikum hari ini silahkan dibuat poster dengan judul cara mendeteksi kandungan borak pada makanan. Kemudian kalian upload di Instagramnya kalian, dan jangan lupa di tag ke Instagramnya Bu Umi dan Instagram SMP 14 Surakarta. Nah, terima kasih buat partisipasi dan kerjasama kalian, luar biasa, bagus sekali hasil praktikum kalian. Tepuk tangan buat kalian anak. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu. Oke, silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya, yaitu Lovan. Silakan Lovan. Siap, gerak. Sudah mulai. Salam. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.